Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan fillah azakumullah wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah, hadis-hadis sahih tentang tanda-tanda hari kiamat, dan terakhir kita telah membahas tentang peristiwa Jamal, perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Munculnya berbagai macam fitnah yang terjadi setelah terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan telah disebutkan dalam beberapa hadis dan riwayat tentang peristiwa Jamal, peristiwa di mana terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di satu pihak, dan di pihak yang lain Talhah dan Zubair radhiyallahu anhuma, yang mana di dalam pasukan Talhah dan Zubair terdapat ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan itulah yang menjadi simbol dalam peperangan yang disebut dengan perang Jamal. Simbolnya adalah Jamal, unta jantan yang ditunggangi atau yang di atasnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan unta ini menjadi simbol peperangan. Unta yang berbulu lebat, wajahnya ini berbulu lebat. Dan sudah kita bahas dalam kajian yang sebelumnya, di mana peristiwa perang Jamal berakhir otomatis pada saat unta yang ditunggangi oleh Aisyah roboh, langsung berhenti peperangan itu. Nah ini, dan Rasulullah sudah menyebutkan di dalam hadis beliau ketika Rasulullah SAW menceritakan akan terjadi pada saat di hadapan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menyatakan akan terjadi antara dirimu dengan dia Aisyah radhiyallahu anha akan terjadi suatu masalah. Kata Ali, apakah saya yang celaka ya Rasulullah? Tidak. Akan tetapi apabila peristiwa itu terjadi, maka kata Rasulullah, kembalikan dia, fardudha ila ma'maniha, kembalikanlah dia ke tempat yang aman. Tempat yang aman artinya tempat semula dari mana dia datang. Nah, dikembalikan, sehingga ketika mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa pasukan Talhah dan Zubair di dalamnya terdapat Aisyah radhiyallahu anha, maka Ali bin Abi Thalib langsung memahami ini yang dimaksudkan Rasulullah.
Ini yang dimaksudkan Rasulullah dalam pesan beliau, dalam wasiat beliau kepada Ali, bahwa akan terjadi masalah antara dirinya dengan Aisyah. Ini. Dan bukan dia yang bersalah, bukan Ali yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi jika terjadi, maka kembalikan dia ke tempat yang aman. Maka ketika mendengar pasukan berangkat, di dalamnya ada Aisyah, Ali langsung menyiapkan pasukan khusus untuk melaksanakan wasiat Rasulullah, untuk mengembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Pasukan yang disiapkan oleh Ali untuk justru menjaga, mengawal Aisyah, mengembalikan ke tempat yang aman. Sesuai dengan pesan Rasulullah. Subhanallah. Dan dikembalikan setelah terjadi peperangan itu ke tempat yang aman. Peristiwa selesai, tetapi muncul peristiwa yang setelahnya yang lebih besar, pasukan yang lebih besar, yang kemudian dikenal dengan Perang Siffin. Perang Siffin adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Pada tahun 37 Hijriah, Ali bin Abi Thalib mengalami peristiwa yang kedua di awal masa kekhilafahannya. Dan disebutkan dalam peperangan ini atau dalam peristiwa Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di satu pihak. Dan terkenal dengan perang Siffin karena tempatnya. Tempat terjadinya peperangan tersebut ini disebut dengan Siffin. Siffin adalah suatu tempat yang ada di pinggir atau di tepi Sungai Efrat dari arah barat, di sisi sebelah baratnya. Ini dekat dengan Riqah, namanya satu tempat yang namanya dengan Riqah, yaitu bagian terakhir atau ujung dari wilayah Irak dan berbatasan dengan negeri Syam. Berbatasan dengan negeri Syam, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu itu ada di Irak, di Kufah, ibu kotanya. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan berada di negeri Syam. Nah, peristiwa itu terjadi ketika Ali bin Abi Thalib keluar menuju ke arah Syam, dan di sana kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari negeri Irak, Kufah menuju negeri Syam ke arahnya, berita tersebut, kenapa Ali keluar? Itu pun karena mendengar berita bahwa Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan menyerang. Padahal Muawiyah belum ada keinginan untuk kemudian menyerang, tetapi ahlul fitnah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah yang menyebarkan berita dan sampai kepada Ali bahwa Muawiyah sudah keluar membawa pasukan. Keluarlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keluarnya Ali bin Abi Thalib sampai kepada Muawiyah. Maka Muawiyah kemudian menyiapkan pasukan karena tidak merasa bahwa dirinya ini bersalah. Subhanallah. Akhirnya kemudian menyiapkan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, bertemulah di tempat yang namanya Siffin. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sudah menyebutkan isyarat akan terjadinya peperangan di antara dua kelompok besar kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta taqtatila fi'atani 'azimatani,
Tidak akan terjadi hari kiamat hingga akan terjadi peperangan di antara dua kelompok besar. Fi'atan adimatan, kata Rasulullah. Kalangan kaum muslimin, dalam sebagian riwayat minal muslimin. Yakunu bainahuma, dan akan terjadi di antara keduanya pada waktu peristiwa perang tersebut maqtalatan adimah. Korban yang banyak sekali. Korban pada waktu itu sangat banyak. Maqtalatan adimah. Korban dari kedua belah pihak. Dakwahuma wahidah. Seruan keduanya satu, maksudnya akidahnya sama. Sama-sama Islamnya. Dari sini, dari sabda Rasulullah yang jelas kesahihannya, Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa keduanya Muslim. Dan inilah yang tersesat di dalamnya dua kelompok, atau bahkan lebih. Kelompok yang menyatakan kafir keduanya, baik Ali maupun Muawiyah. Dan ini kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan kelompok Ali dan juga Muawiyah bin Sufyan. Ali dan Muawiyah dikafirkan oleh kaum Khawarij. Karena itu nanti peristiwanya terjadi bahwa kaum Khawarij karena mengkafirkan Ali dan juga Muawiyah, setelah peristiwa peperangan dan penumpasan kaum Khawarij, mereka berencana membunuh keduanya, membunuh Ali dan juga Muawiyah, serta Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu juga dibunuh. Berencana dibunuh. 3 orang yang berencana dibunuh: Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah seorang sahabat yang berada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu peristiwa Jamal dan peristiwa Siffin. Subhanallah. Jadi kaum Khawarij mengkafirkan. Kelompok yang lainnya, ini kelompok Syiah yang mereka berpihak kepada Ali pada waktu itu, yang akhirnya mereka juga mengkafirkan Muawiyah. Kalau kelompok Syiah jelas tidak akan mengkafirkan Ali. Ini bahkan mengkultuskan. Dan mereka inilah yang kemudian mengutuskan Ali dan akhirnya mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan paling dibenci. Ini kelompok yang lainnya yang kebalikannya, meskipun sedikit. Ini yang berpihak kepada Muawiyah mengkafirkan Ali atau memusuhi Ali. Dan sebagian yang kemudian kelompok yang menyatakan bahwa salah satu di antara keduanya adalah kafir, atau salah satu di antara Ali dan Muawiyah, mereka ini adalah yang kafir, tapi keduanya masuk neraka. Ini kelompok Mu'tazilah. Kelompok apa? Mu'tazilah. Subhanallah. Banyak yang tersesat gara-gara peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa Siffin atau juga peristiwa Jamal. Peristiwa pada waktu perang Jamal. Akan tapi ahlu sunnah memahami peristiwa yang terjadi, baik peristiwa Jamal maupun peristiwa Siffin, itu adalah fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, di antara para sahabat. Mereka semuanya muslim, mukmin, dan ini difahami oleh ahli sunnah dan diyakini karena Rasulullah sendiri yang bersabda dalam hadis yang tadi saya sebutkan dalam Bukhari dan Muslim, dakwahuma wahidah, seruannya satu. Apa maksudnya seruannya satu? Akidahnya sama-sama Islamnya. Seruannya satu. Dakwahuma wahidah. Artinya tidak ada perbedaan akidah di antara keduanya. Keduanya adalah sama-sama muslim. Subhanallah. Hadis Rasulullah ini menjadi pegangan kita, ahlu sunnah, di dalam memahami peristiwa yang terjadi di antara para sahabat. Dan ahlu sunnah meyakini bahwa mereka semuanya, pihak Ali dan Muawiyah, berijtihad. Namanya ijtihad salah satu benar.
Yang satu salah, tapi dua-duanya mendapatkan apa? Ganjaran. Baik Muawiyah maupun Ali berijtihad. Ini kesimpulan ahlu sunnah. Meskipun terjadi perselisihan mana yang lebih berhak dalam kebenaran, akan tapi jumhur ahlu sunnah dan mayoritas mereka berada atau merojehkan bahwa pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang lebih benar dalam ijtihadnya. Yang lebih benar dalam ijtihadnya. Muawiyah salah dalam ijtihad tapi tetap dapat apa? Ganjaran. Tetap dapat ganjaran. Dan keduanya muslim, bahkan mukmin. Dalam hadis yang banyak sekali disebutkan keutamaan Ali maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah penulis wahyu, sepupu iparnya Rasulullah. Beliau adalah ipar Rasulullah SAW. Saudara istrinya, istri Rasulullah SAW. Saudara Ummahatul Mukminin. Penulis wahyu, dan tidaklah menulis wahyu kecuali yang dipercaya. Ini yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan seseorang yang tidak amanah untuk menulis apa? Wahyunya. Seandainya Muawiyah adalah seorang yang berkhianat, seorang yang tidak bisa menjaga amanah, tentu Allah tidak akan membiarkan Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah. Ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami turunkan adzikra Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara agama Syiah mereka mengatakan apa? Ini wahyu yang diturunkan ditulis, Muawiyah penulis wahyu tidak amanah, dusta, menambahkan, mengurangi. Dan ternyata sampai sekarang ini Al-Quran yang 30 juz ini berkembang dan beredar di seluruh dunia. Dan kaum muslim meyakini ini adalah otentik dengan sanadnya. Menurut keyakinan kaum Syiah ini tidak otentik. Maka siapa sesungguhnya yang tidak beriman kepada Al-Quran? Ini tidak beriman dengan firman Allah SWT, kami akan menjaganya. Jaminan Allah SWT dijaga keotentikannya. Dan ini banyak kelompok yang tersesat dalam memahami peristiwa yang terjadi. Termasuk peristiwa Siffin ini ujian bagi kaum muslimin. Bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana sikap mereka terhadap peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah sudah menyebutkan dalam sabda beliau berbagai peristiwa tersebut, isyarat dan bahkan dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan. Ini para ulama menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah peristiwa perang Siffin, peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Ini para ulama sepakat tentang masalah tafsir dari hadis ini. Atau maksud dari hadis Rasulullah SAW akan terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin, dakwahuma wahidah. Seruannya satu, yang dimaksudkan adalah Ali dan Muawiyah. Ini para ulama sepakat. Ulama Ahlussunnah memahami bahwa yang dimaksudkan hadis Rasulullah ini adalah peristiwa Ali dan Muawiyah, peristiwa Siffin. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Hafidz menceritakan ataukah menyebutkan di dalam Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari. Dalam sebagian riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah taala dari Zaid bin Wahab, dia mengatakan, kami bersama Hudzaifah. Hudzaifah seorang sahabat yang banyak mendengar dari Rasulullah hadis-hadis yang tidak didapatkan oleh para sahabat yang lain. Hudzaifah sahibu sir Rasulullah, seorang sahabat yang dijuluki sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Karena banyak hadis yang disampaikan kepada Hudzaifah tapi tidak disampaikan kepada yang lain. Hadis ini bukan konsumsi umum. Karena ada hadis-hadis yang memang konsumsinya adalah
untuk untuk disebarkan. Tetapi ada berita atau wahyu yang tidak harus disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Dan bahkan itu adalah suatu rahasia. Akan tetapi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan mengetahui berbagai macam perkara yang gaib yang akan terjadi atau bahkan yang sedang terjadi dan tidak kelihatan, yaitu nama-nama orang munafik. Rasulullah SAW mendapatkan informasi satu persatu, setiap orang munafik Rasulullah tahu. Ini. Nah, untuk menunjukkan pengetahuan Rasulullah itu, Rasulullah menyebutkan kepada satu sahabat, yaitu Hudzaifah. Sampai-sampai sahabat terdekat Abu Bakar, Umar pun tidak tahu. Dan itu bukan konsumsi umum. Nama-nama orang munafik. Namanya orang munafik. Tidak semua orang bisa memastikan. Mungkin tanda-tandanya bisa. Ini. Atau satu orang munafik yang jelas-jelas dia adalah munafik. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jelas diketahui sebagai seorang munafik. Akan tetapi yang lainnya samar. Tapi Hudzaifah mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik, ini orang fulan. Umar bin Khattab pun sampai penasaran. Khawatir Umar bin Khattab ini setan saja lari. Setan saja lari kalau ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khawatir dirinya termasuk orang yang disebut namanya oleh Rasulullah. Jangan-jangan saya ini seorang munafik. Padahal apa? Setan saja apa? Lari. Tanya kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk di dalam nama-nama yang disebut Rasulullah? Artinya orang-orang munafik. Hudzaifah tidak mau menjawab, menghindar. Tapi memang Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengejar, sampai dapat. Hudzaifah tidak bisa mengelak. Tidak begitu kalau nggak Umar. Ini tidak akan demikian. Ini sifatnya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bersikeras untuk meminta kepada Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah tidak bisa mengelak dan kemudian mengatakan, tidak. Tapi jangan tanya selain dirimu. Tidak boleh engkau tanya lebih lanjut. Kalau fulan bagaimana? Ini sudah cukup kamu saja. Artinya cukup Umar, pokoknya enggak termasuk. Umar bin Khattab yang penting saya enggak termasuk. Ini sudah. Subhanallah. Nah, Hudzaifah termasuk sahabat yang Masya Allah banyak mengetahui nama-nama, bukan hanya orang-orang yang ada pada waktu itu, tapi juga peristiwa-peristiwa yang akan datang terjadi, bahkan nama-nama bukan sahabat, nama-nama orang setelahnya. Ini Hudzaifah dapat informasi dari Rasulullah. Masya Allah. Karena itu Umar bin Khattab kalau melihat setelah wafatnya Rasulullah SAW, Hudzaifah tidak menyolati jenazah seseorang, padahal Hudzaifah ini ada, bisa datang. Maka Umar bin Khattab juga tidak mau nyolati. Ini kenapa? Karena Hudzaifah tidak nyolati. Bisa jadi ini orang munafik ini. Subhanallah. Umar bin Khattab ini melihat, jadi kalau ada jenazah yang dilihat itu adalah Hudzaifah, yang dicari oleh Umar Hudzaifah. Ada Hudzaifah? Tidak ada. Hudzaifah tidak datang jenazah ini. Berarti ini dikhawatirkan seorang apa? Yang namanya terdaftar. Umar bin Khattab tidak datang. Ini. Kalau Hudzaifah ada, yakin ini. Ini. Berarti bukan orang munafik. Subhanallah. Nah, Hudzaifah menyatakan ketika itu bertanya Hudzaifah dalam majelisnya, "Kaifa antum qad kharaja ahlu dinikum yadribu ba'duhum wujuha ba'din bis-sayfi?" Gimana kalian kalau seandainya orang yang seagama dengan kalian, ahlu dinikum, mereka saling memukul satu dengan yang lainnya dengan pedang.
Maksudnya saling berperang antara satu dengan yang lain. Nah, ini. Mereka bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Nah, ini. Maka Hudzaifah ditanya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Hudzaifah mengatakan, unduru, lihat, al-firqah allati tad'u ila amri aliyin falzamu. Maka kata Hudzaifah, lihatlah kelompok yang mana menyeru kepada Ali, maksudnya yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, falzamu, maka itulah. Nah, ini artinya falzamu, peganglah, maksudnya ikutilah, karena pihak Ali ini berada di pihak yang apa? Yang lebih benar. Fa innaha alal haq, karena sungguhnya kelompok ini berada di atas hak. Rasulullah SAW tidak mungkin Hudzaifah ini menyatakan itu ijtihad, perkara gaib, dan sudah dikenal bahwa Hudzaifah seorang yang faham peristiwa yang akan terjadi. Rasulullah menyampaikan kepada Hudzaifah sak nama-namanya, ini berikut nama-namanya, bahkan peristiwa Siffin, peristiwa Jamal, ini Hudzaifah mengetahui sebelum terjadinya. Nah, ini itu tidak mungkin apa? Tebak-tebakan, tapi berasal dari Rasulullah SAW. Terjadilah yang terjadi. Ya, ini setelah Hudzaifah menyatakan hal tersebut, peristiwa yang ada di bulan Dzulhijjah tahun 37 atau 36 Hijriah. Ini sampai disebutkan yang terbunuh pada waktu itu. Bayangkan, yang terbunuh di antara kedua belah pihak secara total. Karena sebenarnya tidak ada yang menang. Ada yang menyebutkan yang menang Ali, ada yang menyebutkan yang menang Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebenarnya dalam perang fitnah tidak ada yang menang dan kalah. Namanya perang apa? Fitnah, tidak disebutkan ini menang ini kalah. Semuanya kalah. Ini semuanya adalah apa? Kalah. Karena perang fitnah antara sesama kaum muslimin. Maka para ulama tidak menyebutkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka menyebutkan korbannya secara total dari kedua belah pihak, karena semuanya muslim. Mereka semuanya adalah korban. Tidak ada yang menang dan kalah. Sampai 70.000 yang terbunuh. Itu jumlah yang bukan sedikit pada waktu itu. Karena itu Rasulullah menyebutkan bainahuma maqtalah azimah. Di antara keduanya maqtalatun azimah. Ini banyak berjatuhan korban. Ini korban yang berjatuhan sangat banyak kata Rasulullah SAW. Maqtalah azimah. Subhanallah. Sampai disebutkan 70.000 di antara kedua belah pihak. Jauh lebih banyak daripada perang Siffin. Subhanallah. Dan keduanya, baik Ali maupun Muawiyah, tidak menghendaki peperangan tersebut. Tidak menghendaki peristiwa tersebut. Karena apa? Sesungguhnya di antara kedua belah pihak atau pasukan ada yang mereka itu menyusup. Sekali lagi, sebagaimana peristiwa perang Jamal, maka Abdullah bin Saba ini berhasil menyusupkan pasukannya untuk menyerang pasukan Talha, seakan-akan itu dari pihak Ali. Karena memang Abdullah bin Saba ini awalnya berada di pihak Ali, menyusup di dalam pasukan Ali. Dan karena tidak menginginkan terjadinya perdamaian, sebenarnya sudah terjadi perdamaian dan kesepakatan. Tidak ada perang. Nah, ini. Sehingga kedua pasukan, baik itu Ali maupun pasukan Talha dan Zubair, itu sebenarnya sebelumnya bertemu sehari sebelum besoknya peperangan terjadi. Bertemu dan terjadi kesepakatan. Karena sebenarnya yang mereka inginkan hanyalah apa? Ditangani, diadili pembunuh Utsman. Itu saja. Ali bin Abi Thalib mengatakan, iya kita akan ngurusi, tetapi bukan sekarang, bukan saatnya.
Ini belum stabil kondisi negara, belum semuanya berbaiat. Nah, ini. Sementara mereka ini tersebar di Kufah, di mana Ali bin Abi Thalib berada, dan yang tertuduh ada di dalam pasukan Ali. Dan memang mereka menyusup di dalam pasukan Ali. Yang membunuh Utsman bin Affan berada di pasukannya siapa? Ali. Kalau mereka diadili sekarang, kondisinya negara belum stabil, bahkan justru mereka punya kekuatan. Dan memang sampai Ali bin Abi Thalib wafat tidak bisa ditangani peristiwa pembunuh Utsman bin Affan. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa memang sudah Ali bin Abi Thalib akan mengurusi, tetapi bukan sekarang waktunya. Selesai. Terjadi perundingan dan sudah selesai kesepakatan. Nah, para pembunuh Utsman, dalam hal ini Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang ada di bawahnya, mereka gelisah. Ini kalau terjadi kesepakatan bahaya. Harus dibikin perang. Subhanallah. Ini sudah lewat ya kan? Peristiwa Jamal. Nah, ini. Sehingga terjadilah kemudian peperangan, disulut oleh serangan dari pihak pasukan atau dari pihak Abdullah bin Sabah, pihak ketiga. Setelah menyulut perang, mereka lari keluar dari kancah peperangan. Sudah disulut, nah ini, maka mereka lari. Subhanallah. Sampai terjadilah perang Jamal. Perang Siffin juga demikian. Nah ini, merekalah sesungguhnya yang menyulut peperangan. Tidak ada komando dari Ali bin Abi Thalib maupun dari pihak Muawiyah. Mereka sudah pengalaman di perang Siffin, perang Jamal, harus disulut peperangan itu. Maka demikian pula dalam peristiwa perang Siffin. Abdullah bin Sabah yang juga menyulut peperangan itu. Jangan sampai terjadi perundingan, atau jangan sampai terjadi gencatan senjata ataukah tidak jadi. Harus jadi peperangan itu. Harus terjadi apa? Perang. Maka mereka yang menyusupkan. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Perang Jamal dan perang Siffin. Tanpa komando baik dari Ali maupun dari Muawiyah. Terjadi begitu saja ketika bertemu. Ini subhanallah. Nah, inilah yang terjadi. Jadi keluar dari keinginan baik Ali maupun Muawiyah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyatakan mayoritas dari yang terbunuh ataukah peristiwa perang Siffin, mereka yang berperang itu tidaklah taat, tidaklah mereka itu mentaati perintah Ali maupun Muawiyah. Jadi mereka ini tidak menunggu komando. Mereka ini berperang tanpa komando dari Ali dan Muawiyah. Ketika sudah terjadi, Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah berusaha untuk memadamkan peperangan, tetapi sudah berkecamuk dan tidak mampu lagi. Ini untuk dia apa? Untuk dipadamkan. Subhanallah. Namanya kalau perang sudah apa? Berkecamuk. Ini apalagi tanpa komando dari sejak awal. Subhanallah. Ini kekacauan yang terjadi. Kacauan yang terjadi. Peperangan yang tidak bisa dibendung. Maka Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu yang awalnya, artinya sejak awal peperangan sudah berusaha meredam, tetapi terkalahkan oleh fitnah yang terjadi. Yaitu peperangan, dan api peperangan yang sudah menyala tidak mampu dipadamkan oleh Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan bahwa di dalam pasukan Ali ini terdapat orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman. Nah, ini, dan merekalah yang sesungguhnya yang kemudian menyulut api peperangan, termasuk Abdullah bin Sabah. Disebutkan di antara nama-nama yang ada di dalam kedua belah pihak ataukah yang menghasung peperangan tersebut. Nah ini di antara yang disebutkan. Ada sebagian yang
berpihak kepada Utsman. Ini yang juga kemudian juga menyulut peperangan tersebut. Mereka berada di pihak Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini. Dua belah pihak, sebagian yang ada di dalam pasukan Ali dan sebagian yang ada di dalam pasukan Muawiyah, yang mereka ini memang sudah fanatik terhadap masing-masing. Ada yang fanatik terhadap Ali dan fanatik terhadap Muawiyah, atau mereka ini ingin membalas pembunuh Utsman. Ini yang tidak bisa dibendung. Mereka ini sudah terbakar oleh kebencian terhadap Ali, dan yang satu pihak kebencian terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang tidak bisa dibendung, dan ada di kedua belah pihak yang tidak bisa diatur dan dikendalikan. Kemudian para ulama setelah terjadi peperangan tersebut, mereka kemudian bersepakat bahwa peristiwa antara Ali dan Muawiyah peristiwa fitnah, dan para ulama sepakat bahwa darah yang tertumpah, bayangkan 70.000 darah yang tertumpah baik dari pihak Ali maupun Muawiyah, itu adalah darah hadr. Hadr itu maksudnya tidak ada kisos. Tidak ada apa? Kisos. Kalau pembunuhan harusnya kan apa? Ada kisos. Tetapi karena ini terjadi di zaman atau peristiwa ini terjadi karena fitnah, maka darah yang tertumpah pada masa fitnah hadr. Hadr itu sudah tidak ada lagi konsekuensi kisos, sehingga tidak ada kisos. Ini korbannya berapa, selisihnya berapa, berarti harus dikisos. Ini tidak ada, karena kisos itu pembunuhnya harus jelas. Yang membunuh adalah apa? Jelas terbukti si fulan. Dan itu karena permasalahan yang terjadi di antara dua orang atau dua pihak. Maka merekalah yang harus menjalani kisos, karena tegas jelas siapa yang membunuh. Tetapi dalam perang fitnah tidak bisa. Ini tidak bisa hal itu dilaksanakan. Karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa darah yang tertumpah pada masa itu, maka itu karena mentakwilkan, menafsirkan Al-Quran, ijtihad dari Muawiyah maupun dari Ali, maka hadr. Dan disebutkan di antara nama perang fitnah itu nama adalah perang jahiliyah. Nah, dalam perang jahiliyah, korban yang terjadi di masa peperangan jahiliyah, maka darahnya darah hadr, tidak ada kisos. Maka disumpahkan dengan perang jahiliyah karena itu. Nah, kita akan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang peristiwa Siffin ini. Nabi SAW bersabda kepada Ammar bin Yasir. Kata Nabi SAW, "Taqtulukal fi'atul baghiyah." Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, yang melampaui batas. Baghiyah artinya melampaui batas, artinya yang bersalah. Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang apa? Bersalah dalam peristiwa ini. Ammar bin Yasir terbunuh pada waktu peristiwa apa? Perang Siffin. Peristiwa Siffin. Maka Ammar bin Yasir ketika ikut peperangan tersebut usianya sudah hampir 80 atau bahkan lebih dari 80 tahun. Memegang pedang itu sudah gemetaran. Ammar bin Yasir. Subhanallah. Ammar bin Yasir pada waktu itu seorang sahabat. Pada waktu di Mekah, Ammar bin Yasir itu sudah masuk Islam pertama kali. Di antara budak ini Ammar bin Yasir yang masuk Islam pertama kali. Terbunuh orang tuanya, bapak dan ibunya, adiknya. Ammar bin Yasir mendapatkan keringanan, yaitu ketika mengucapkan kata-kata kufur tetapi bukan dengan hatinya. Hatinya beriman. Maka Rasulullah mengatakan, lakukan sebagaimana yang kau lakukan apabila mereka mengulangi. Maksudnya mengucapkan kata-kata apa? Kufuran.
Dan pada waktu itu Ammar bin Yasir mengetahui bahwa Rasulullah SAW sudah bersabda, apabila terjadi peperangan maka pilihlah kelompok yang menyeru kepada Ali. Ammar bin Yasir memilih untuk berada di pihak Ali. Dan waktu itu banyak para sahabat tabi'in melihat Ammar bin Yasir. Mereka yang mendengar hadis Rasulullah ini melihat di mana Ammar bin Yasir berada, berarti di situ dia berada di atas kebenaran. Artinya pihaknya adalah pihak yang benar. Ketika mereka melihat Ammar bin Yasir berada di pihak Ali, maka mereka kemudian berada di pihak Ali. Ini para sahabat yang ikut pihaknya Ali melihat perbuatan Ammar bin Yasir. Salah satunya. Ini. Demikian juga pesan Hudzaifah tadi. Kebanyakan sahabat mereka tidak ikut serta dalam peperangan Siffin. Ngungsi. Mereka menghindari perang. Karena memang sabda Rasulullah SAW yang lebih banyak didengar oleh para sahabat adalah ketika terjadi fitnah hendaknya kalian apa? Lari, bahkan memukulkan pedang kalian ke batu. Ini melempar pedang mereka. Maksudnya jangan sampai ikut dalam peristiwa perang tersebut. Maka mayoritas para sahabat mereka ngungsi, tidak ikut serta, bersembunyi di rumah mereka dan seterusnya. Subhanallah, mayoritas para sahabat. Jadi ada beberapa madhab di antara para sahabat. Mereka ada yang apa? Bermadhab, ada yang pihak Ali, pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada yang tidak ikut serta dalam peperangan. Dan ini mayoritas sahabat. Ini mayoritas para sahabat. Yang kedua yang lebih banyak yaitu yang berada di pihak Ali, dan yang paling sedikit adalah berada di pihak Muawiyah. Dan mereka semuanya beristihad. Mereka semuanya para sahabat yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta, mereka beristihad semuanya. 3 kelompok ini para sahabat terbagi kelompok besar. Yang tidak ikut dan mayoritas. Kemudian yang kedua pihak Ali, karena memang sebagian sabda Rasulullah menyebutkan kalau ada peristiwa peperangan yang terjadi maka berpihaklah kepada yang menyuruh kepada Ali, atau di mana di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, baik perang Jamal maupun perang Siffin. Dan sebagian sahabat ikut Muawiyah. Kenapa? Karena menuntut hak. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan menolong orang yang berada di pihak orang yang berhak. Orang yang menuntut haknya. Karena Muawiyah keluarga Utsman, walinya Utsman. Dan mereka lah yang menuntut apa? Menuntut hak mereka untuk dikisos. Nah ini istihadnya. Istihad Muawiyah dan orang yang bersamanya, para sahabat yang bersama Muawiyah. Nah mereka bisa jadi tidak mendengar sabda Rasulullah SAW tentang peristiwa yang akan terjadi antara Ali dan yang lainnya, yang Rasulullah memerintahkan untuk berpihak, untuk berada di pihak Ali. Subhanallah. Nah mereka berpihak kepada Muawiyah. Nah disebutkan dalam peristiwa ini Ammar bin Yasir terbunuh. Engkau akan dibunuh oleh pihak yang baghiyah, yang melampaui batas. Dan ternyata Ammar bin Yasir terbunuh pada waktu perang Siffin, berada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis ini, para sahabat, para ulama menyatakan berarti yang lebih benar, lebih dekat aula bil haqqi, yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pihak Ali bin Abi Thalib. Karena sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Subhanallah. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan jelas bahwa Ammar bin Yasir terbunuh pada waktu itu. Terbunuh. Subhanallah. Padahal sudah tua, sudah udzur, sebenarnya sudah tidak layak, tidak ikut dalam peperangan. Tetapi Allah menjadikan Ammar bin Yasir sebagai tanda peristiwa tersebut, bahwa Ali memang yang lebih berhak dengan apa? Kebenaran. Aula bil haqqi, kata Rasulullah. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani adimatan. Ini tidak akan terjadi hari kiamat hingga akan terjadi peperangan. Taqtatila,
fi'atan adimatan. Terjadi peristiwa peperangan di antara dua kelompok besar, fi'atan adimatan. Yakunu bainahuma, akan berjatuhan di antara kedua belah pihak. Maktalatun adimah, korban yang banyak. Maktalah, korban peperangan. Ini yang sangat banyak. Da'watuhuma wahidah. Dalam sebagian riwayat dakwahuma, sebagian riwayat da'watuhuma, dakwahnya, seruannya. Maksudnya apa? Akidahnya, seruannya sama-sama Islamnya. Ini bantahan kepada kaum Khawarij dan juga kaum Mu'tazilah, juga kaum Syiah. Ini tiga kelompok besar yang tersesat dalam memahami peristiwa ini. Ya, mereka semuanya tersesat dalam memahaminya. Kenapa? Mereka mengkafirkan sebagian atau bahkan keduanya, atau memastikan salah satu kafir tapi tidak menetapkan, seperti Mu'tazilah. Ahlu sunnah menyatakan kedua belah pihak muslim, mukmin, dakwahnya satu, dan itu sabda Rasulullah SAW. Apakah mau dikalahkan dengan apa? Ra'yu dan pendapat manusia? Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tentang peristiwa itu. Da'watuhuma wahidah. Rasulullah yang menyatakan dakwah keduanya satu. Dan inilah yang difahami oleh ahlu sunnah. Oleh ahlu sunnah jamaah. Nah ini hadis yang paling penting dalam peristiwa perang Siffin, meskipun banyak hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang peristiwa tersebut, yang intinya bahwa Ali bin Abi Thalib berada di pihak yang benar, berada di pihak yang lebih dekat dengan kebenaran. Subhanallah. Nah, kita Ahlus Sunnah jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam kesalahan dan bahkan kesesatan yang menjadikan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah mereka tersesat dan bahkan kesesatan yang sangat jauh. Yang intinya bahwa selain Ahlus Sunnah mereka mencela sebagian sahabat atau bahkan mayoritas sahabat karena terjadinya peperangan. Sahabat saja saling perang, masuk kita harus mengikuti mereka. Nah, ini bahaya. Iya. Ini bahayanya kalau orang itu terfitnah dengan apa? Kejadian peristiwa fitnah yang terjadi di antara sahabat. Fitnah yang terjadi di antara sahabat difahami oleh Ahlus Sunnah itu perang fitnah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam fitnah, yaitu dengan lisan kita. Kita selamat dari fitnah tersebut. Maksudnya kita tidak ikut peristiwa tersebut, tidak mengalami kejadian itu. Maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam fitnah yang lebih besar, yaitu lisan kita, keyakinan hati kita terhadap mereka yang ikut dalam perang fitnah. Mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikut serta dalam peristiwa fitnah tersebut. Mereka karena ijtihad. Mereka berijtihad. Mereka yang berada di pihak Ali maupun Muawiyah, para sahabat yang ada di pihak Muawiyah, di pihak Ali, mereka semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watuhuma wahidah. Seruannya satu. Para sahabat mereka yang ikut serta dalam peristiwa tersebut, mereka bertobat. Mereka beristighfar, ikut serta dalam peristiwa. Ali bin Abi Thalib menyesali, Muawiyah demikian juga. Dan para sahabat yang ikut serta dalam peristiwa perang Jamal dan perang Siffin, mereka semuanya menyesal. Dan mereka semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah menyesali perbuatan mereka, dan itu adalah perang fitnah, mereka sudah diampuni oleh Allah. Dan bahkan banyak di antara mereka yang atau berada di dalam peristiwa tersebut, yang ikut serta, mereka terjamin masuk surga. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka sudah bebas. Meskipun mereka yang mengalami dan ikut dalam kejadian fitnah tersebut, mereka sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah. Maka jangan sampai kita justru yang ikut termakan fitnah dan terjerumus ke dalam fitnah dengan lisan kita terhadap para sahabat Rasulullah. Ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita ini bebas dan selamat dari fitnah itu ataukah tidak?
Kalau kita ikut terjatuh dengan hati kita mencela sebagian sahabat, berarti kita terfitnah. Fitnah yang lebih besar daripada mereka. Perang Jamal dan perang Siffin adalah fitnah besar di dalam tubuh kaum muslimin. Tapi yang lebih sesat dalam fitnah itu adalah yang salah dalam memahami dan bersikap terhadap mereka yang ikut serta dalam fitnah. Ini mereka yang kemudian berpihak dan bahkan mengkafirkan yang lainnya, atau apalagi yang mengkafirkan keduanya, maka mereka terjatuh ke dalam fitnah yang jauh lebih besar, dosa besar, dan bahkan sesat. Ini ahlul bid'ah yang tersesat dalam masalah ini sangat banyak, disebabkan karena kesalahan mereka. Sehingga kaum Mu'tazilah, kaum Syiah, dan kaum Khawarij, mereka tersesat dalam memahami fitnah di antara para sahabat. Makanya Ahlus Sunnah termasuk dalam masalah akidah, di dalam memahami peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW, akan kelihatan mana ahlul haq dan mana ahlul batil. Dan tidak mungkin kita ini kemudian menyatakan enggak apa-apalah kita berikhtilaf, berselisih pendapat, kita harus bersatu. Mu'tazilah harus bersatu. Ini yang Khawarij, enggak apa-apalah Khawarij kita kerjasama. Ini kita kerjasama dalam hal yang kita sepakati. Yang kita perselisihkan toleransi. Masa kita mau toleransi dengan mereka yang Khawarij mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, dengan Mu'tazilah yang demikian pemahaman mereka, dan dengan kelompok-kelompok yang ada yang mereka berselisih dalam akidah? Apakah kita akan mau bersatu dengan mereka? Subhanallah. Apalagi dengan Syiah, yang tidak mungkin. Ini tidak mungkin menyatukan bumi dan langit. Tidak akan mungkin bisa menyatukan keduanya. Maka hendaknya kita ini berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari fitnah, dari kesesatan, dari kesesatan yang ditimbulkan karena salah dalam memahami peristiwa yang terjadi di antara para sahabat. Ini pentingnya kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, karena sungguhnya tidak ada yang terluput, dalam hadis Rasulullah. Rasulullah sudah menyebutkan, dalam hadis yang banyak sekali tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan itu adalah cahaya untuk menerangi kita ketika berada di zaman fitnah. Ini akhir zaman penuh dengan fitnah, maka jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Tidak mungkin kita bisa selamat kecuali kita ini mempelajari, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, Baik, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang tentang peristiwa atau munculnya kaum Khawarij, dan bagaimana para sahabat dan yang seharusnya kita bersikap terhadap kaum Khawarij. Dan itu sudah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mutawatir tentang kaum Khawarij. Munculnya kaum Khawarij, hadis Rasulullah sangat banyak. Tidak ada ahlul bid'ah yang paling banyak disebutkan, yang lebih banyak disebutkan tentang ahlul bid'ah ini, melebihi kaum Khawarij. Sehingga hadis-hadis tentang Khawarij mencapai derajat mutawatir. Sangat banyak sekali. Ini, subhanallah. Kelompok yang lainnya, yang Mu'tazilah, yang Syiah dan sebagainya, mereka tidaklah banyak disebut oleh Rasulullah. Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang yang lainnya, akan tetapi yang paling banyak disebutkan dan fitnah yang paling besar yang ada di umat ini adalah fitnatul Khawarij. Fitnahnya kaum Khawarij. Kita akan membacakan hadis-hadis tentang kaum Khawarij dan munculnya, serta bagaimana peristiwa munculnya kaum Khawarij pertama kali. Ini dan hingga sampai saat sekarang ini, dan seterusnya sampai hari hari kiamat. Masya Allah. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.